Seluruh rakyat wajib bela negara, songsong hari esok makmur sentosa. Seluruh rakyat wajib bela negara, songsong hari esok makmur sejahtera. Memang terdapat 4 IKU yang perlu kita tingkatkan, yaitu IKU 1 tentang persentase lulusan S1 dan D4, D3, D2, D1 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi dan menjadi wira swasta. Upaya-upaya yang perlu dilakukan di sini sudah dilakukan oleh universitas dan juga oleh FAD. Salah satunya adalah dengan melanjutkan dengan meningkatkan mahasiswa, kompetensi mahasiswa, kemudian dengan untuk berwirausaha, kemudian juga yang terakhir di sini untuk kegiatan besok itu ada EduKampus, ya, EduKampus, di mana di sini dengan EduKampus ini diharapkan akan memperkaya mahasiswa, promosi sehingga memudahkan stakeholder ya untuk mendapatkan mencari pekerjaan ya. Dengan begitu kita akan lebih terbuka lagi, kita akan lebih dikenal lagi terutama untuk prestasi-prestasi mahasiswa. Kemudian yang kedua IKU 2 persentase mahasiswa S1 dan D4, D3, D2 dan D1 untuk menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Untuk mencapai target ini, universitas dapat mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, kompetisi ilmiah, atau kegiatan pembelajaran di luar kelas yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka di bidang yang beragam. Di FAD itu kegiatan kita memang mengharuskan mahasiswa untuk aktif di HIMA, di BEM. Kemudian juga kita menganjurkan kepada BEM dan HIMA tersebut untuk aktif juga mengikuti kompetisi ilmiah. Itu kita anggarkan, ya, kita anggarkan untuk kegiatan tersebut untuk mendukung IKU 2 ini. Kemudian untuk IKU 4, persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari luar. Ini untuk yang IKU 4, untuk FAD ini 98% dosennya itu sudah bersertifikat BNSP. Dan kita juga menjalin kerjasama dengan instansi luar. Yang terbaru nanti tanggal 29 Juli hingga 30 Juli itu ada kerjasama sertifikasi dengan PUPR. Dengan PUPR, di mana itu kegiatan tersebut untuk dosen dan untuk mahasiswa atau lulusan yang baru, ya, lulusan baru yang fresh graduate untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Nah, itu gratis ya, karena kita bekerja sama itu gratis dari kementerian. Kemudian untuk IKU 6, jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4, D3, D2 dan D1 ya. Untuk mencapai target ini, universitas memperluas jaringan kerjasama dengan dunia industri, lembaga riset, dan institusi pendidikan yang lain. Kemarin kita sudah juga kebetulan kerjasama dengan universitas lain. Kemarin itu baru saja ditandatangani MOA dengan Universitas Dinamika, ya, di MERS ini. Nah, itu salah satunya adalah untuk mengembangkan jurnal, ya, mengembangkan jurnal. Kebetulan untuk di FAD ini itu untuk arsitekturnya itu jurnalnya adalah Sintaem 3,
untuk yang DKV adalah Sinta 4. Nah, itu adalah salah satu poin penting untuk daya tarik ya untuk mengadakan kerjasama dengan program studi yang lain. Peran utama pimpinan unit dalam mencapai target kinerja sesuai dengan kontrak kinerja antara rektor dengan dekan itu sangat penting. Yang pertama itu yang perlu dicapai itu adalah penetapan visi dan strategi. Kemudian yang kedua adalah perencanaan operasional, pengorganisasian, motivasi dan pengembangan karyawan, monitoring dan evaluasi, dan yang terpenting adalah pelaporan. Untuk penetapan visi dan strategi, pimpinan unit itu bertanggung jawab untuk merumuskan visi dan strategi yang akan membimbing unit untuk mencapai target kinerja. Tentunya ini sudah sesuai dengan Renstra FAD, dan Renstra itu dievaluasi itu setiap 4 tahun sekali. Kemudian untuk perencanaan operasional, pimpinan unit itu juga membuat SOP-SOP yang perlu untuk kelancaran organisasi. SOP itu banyak sekali, terutama kalau di FAD itu yang baru kita kerjakan itu adalah SOP tentang pelaksanaan tugas akhir. Itu juga penting sekali karena tentunya FAD ini prodinya beragam, ada arsitektur, ada desain interior, dan DKV yang mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, sehingga perlu kita kita seragamkan lah, tapi tetap mencerminkan karakteristik masing-masing. Kemudian pengorganisasian, pimpinan unit itu bertanggung jawab untuk mengatur struktur organisasi dan mengalokasikan tugas dan tanggung jawab kepada anggota timnya. Pengorganisasian ini penting karena kita sudah baku di sini dan kita mengutamakan untuk efektivitas ya, untuk efektivitas. Jadi mungkin kalau Pak Rektor pernah bercerita bahwa yang paling sedikit tenaga tendiknya itu adalah FAD. Ya. Karena apa? Karena kita mementingkan untuk efektivitas. Kemudian juga kita masing-masing tenaga tendik itu kita kita tingkatkan kemampuannya sehingga terampil. Kemudian untuk motivasi dan pengembangan karyawan, pimpinan unit perlu memotivasi anggota timnya untuk bekerja menuju pencapaian target kinerja. Ini tentunya bisa kita wujudkan dengan dengan serius tapi santai ya, serius tapi santai. Jadi tidak perlu marah-marah, tidak perlu tapi mengena ya. Tentunya dengan pimpinan mungkin sering ke TU mungkin ya, sering ke ruangan-ruangan dosen, itu akan menimbulkan menimbulkan semangat daripada karyawan-karyawan itu. Dan tentunya pada saat itu diberikan masukan-masukan atau saran-saran untuk peningkatan. Kemudian untuk monitoring dan evaluasi, pimpinan unit harus selalu memantau kemajuan target kinerja dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang digunakan. Nah ini mungkin sama dengan yang di fakultas lain. Jadi untuk kehadiran setiap hari itu TU mengadakan apel pagi ya untuk melihat kehadiran dari tenaga tendik. Kemudian juga evaluasi terhadap kinerja di SKP itu kita perhatikan juga.
Kemudian juga untuk melihat kinerja dosen, itu selain kehadiran juga mengajar, ya, kehadiran mengajar. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan, ya. Pelaporan itu adalah tanggung jawab pimpinan untuk memastikan bahwa pencapaian target kinerja yang dilaporkan itu akurat dan tepat waktu. Kita selalu berusaha untuk menyampaikan laporan tepat waktu dan insya Allah tidak pernah ketinggalan, ya, tidak pernah ketinggalan. Peran dari pejabat di FAD yang pertama itu adalah menggalang kemitraan, ya. Tadi sudah dijelaskan, kita setiap ada magang itu kita selalu mengadakan MOU atau MOA dengan instansi lain. Kemudian juga memberikan dukungan dan sumber daya. Kemudian dukungan dan sumber daya ini mungkin saya bisa bercerita sedikit tentang revitalisasi. Salah satu upaya kita adalah membuat bengkel kriya. Salah satu tujuannya itu adalah mendukung penelitian dari dosen dan mahasiswa. Jadi program revitalisasi ini selain untuk mendapatkan income juga untuk menunjang penelitian. Kemudian juga tadi dukungan dana, ya, untuk yang diterima di Scopus itu ada dukungan dana. Kemudian mendorong kolaborasi antar dosen. Nah, ini kita ada kelompok-kelompok penelitian, ya, karena kita mempunyai 3 prodi, jadi ada kelompok-kelompok penelitian. Jadi untuk penelitian itu bisa bekerja sama antar prodi, ya. Kemudian membangun budaya penelitian yang kuat, ya. Di sini pimpinan unit itu menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong kegiatan penelitian di antara staf akademik. Ini dengan melalui penyediaan insentif seperti pengakuan dan penghargaan bagi dosen yang mencapai prestasi. Kemudian yang kelima itu mengintegrasikan program flagship Kemenristek Dikti tentang tentang praktisi mengajar. Ini praktisi mengajar di UPN itu yang terbesar itu adalah dari FAD. Jadi karena mungkin pimpinannya itu dari FAD, ketuanya itu dari FAD. Jadi motivasi yang diberikan itu sangat besar sehingga untuk FAD itu paling besar. Mungkin 50% lebih itu dari FAD. Kemudian mendorong mobilitas akademik. Pimpinan unit dapat mendukung mobilitas akademik dosen baik melalui pertukaran dengan lembaga internasional maupun melalui partisipasi dalam program pertukaran internasional. Ini membuka peluang bagi dosen untuk memperluas jaringan profesional mereka dan meningkatkan visibilitas internasional mereka. Kita ada program Bejang Profesor. Nah, di sini nanti bisa kita manfaatkan untuk mendukung penelitian. Nah, tentunya dengan adanya profesor dari luar yang mempunyai H-index yang besar itu bisa memudahkan untuk kita masuk ke Scopus, ya, sehingga mendorong jurnal-jurnal internasional itu dari FAD itu lebih meningkat lagi. Kami selaku Wakil Dekan 1 tentunya sangat memegang peranan penting, ya, dalam mendukung tercapainya program mobility akademik. Beberapa hal yang telah kami lakukan. Yang pertama tentunya program mobility akademik ini tidak terlepas dari adanya perencanaan untuk mengimplementasikan beberapa program akademik.
Nah, untuk perencanaan ini memang meliputi perancangan dengan memanfaatkan kerjasama baik yang belum ada maupun yang akan kami progres istilahnya ya, terutama dengan mitra-mitra yang berskala internasional. Kemudian hal yang terpenting adalah kami juga menyusun rencana dan anggaran, karena sebuah program itu tentunya tidak akan bisa berhasil dengan sukses kalau tidak didukung dengan anggaran. Nah, anggaran ini tentunya sudah kami jadwalkan pula sehingga diharapkan dapat mendukung program mobility akademik. Kemudian yang kedua yang kami lakukan adalah dengan melakukan penguatan kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam hal ini sudah beberapa dilakukan terutama oleh program studi desain komunikasi visual. Kemudian dari arsitektur sendiri kebetulan kami punya mitra internasional yang berlokasi di Bali, dan dalam waktu ke belakang ini kami sudah melakukan beberapa IA ya untuk mengisi program kerjasama internasional tersebut. Tentu saja ini dilandasi dengan MOU yang sudah dilakukan dan MOA yang sudah dilakukan untuk beberapa kegiatan yang bersifat khusus. Kemudian kami juga mencoba untuk berperan ya di dalam forum-forum yang berkonteks internasional, baik itu dilakukan oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Kemudian hal yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kurikulum di prodi kami ini mampu menyesuaikan dan beradaptasi dengan kurikulum yang tentunya telah berkembang ya di mitra internasional, sehingga kami dalam hal ini memang selalu mengacu dan belajar ya dari kurikulum-kurikulum yang ada di sekolah-sekolah arsitektur di luar, karena kebetulan ada dosen kami juga yang berkuliah S3 di sana, sehingga minimal kami bisa mendapatkan informasi. Selain itu beberapa mahasiswa kami juga berhasil lolos di program IISMA, sehingga itu pun kami dapat menambah memperkaya ya kurikulum kami, sehingga sifatnya di sini sangat adaptif terhadap perkembangan di kurikulum internasional. Kemudian untuk pembinaan dan dukungan ini tentu saja sudah berusaha kami lakukan, terutama memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka mempersiapkan ketika nanti ada kegiatan yang berskala internasional, misalkan dengan pembelajaran bahasa, kemudian dengan workshop-workshop yang ringan seperti yang akan kami lakukan pada bulan Juli Agustus nanti. Kami ada kegiatan internasional di Jogja yang bekerja sama dengan UGM dan UNESCO, kemudian di Bali juga ada kerjasama dengan Universitas Parahyangan dan ada Universitas Warmadewa. Kegiatan-kegiatan internasional itu yang akan kami ikuti agar mahasiswa kita juga punya pengalaman dengan rekan-rekan internasional. Kemudian untuk di DKV pun ini rencana ke depan juga ada pameran yang berskala internasional yang akan dilaksanakan di Malaysia, dan itu pun tentunya sangat diminati oleh mahasiswa-mahasiswa kami karena dengan melakukan atau berkontribusi pada dunia internasional akan menambah wawasan. Kemudian monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini memang selalu kami lakukan setiap kami telah melaksanakan program. Artinya supaya di sini ada pengendalian dan pengawasan ya. Terkait itu dengan kualitas programnya maupun kuantitasnya, tentunya luaran-luaran yang dihasilkan ini juga harus dapat mendukung kegiatannya. Kemudian promosi dan sosialisasi ini juga kami upayakan untuk kami lakukan secara intensif ya, karena memang tanpa promosi tentu kampus kami tidak akan dikenal di dunia internasional.
Kemudian sosialisasi ini juga kami lakukan secara intensif pada mahasiswa-mahasiswa kami, tentunya dengan mengundang kakak-kakak kelas yang telah menjadi pemenang dari IISMA. Itu mungkin beberapa kegiatan yang dalam mendukung mobility internasional. Jadi memang dinamisasi dalam proses pembelajaran ini ada turun naiknya. Cuman ya kami berusaha untuk selalu mencapai target dan meningkatkan lebih tepatnya, sehingga dalam kondisi apapun capaian IKU dari khususnya Fakultas Arsitektur dan Desain ini tidak sampai menurun secara drastis ya. Jadi beberapa upaya yang kami lakukan untuk mengantisipasi adanya penurunan IKU 2 ini, yang pertama adalah meningkatkan kolaborasi, baik itu dengan mitra Dudi maupun dengan mitra perguruan tinggi yang lain, terutama perguruan tinggi yang besar, yang katakan sudah unggul, sehingga di sana kami bisa belajar banyak ya, bagaimana upaya untuk meningkatkan IKU 2. Kemudian kalau dengan mitra Dudi, beberapa hal yang kami lakukan adalah tentunya meningkatkan kuantitas magang, terutama pada mitra-mitra Dudi yang sudah menjalin kerjasama dengan kami, di mana magangnya ini tidak hanya yang berskala nasional. Kami saat ini mencoba untuk menembus magang dengan skala internasional. Jadi meskipun dengan persyaratan yang cukup tinggi, tapi kami akan mencoba untuk menembus itu. Jadi mudah-mudahan ke depan ini dengan mitra kami yang berskala internasional yang ada di Bali, kami bisa menitipkan satu mahasiswa kami untuk bisa magang pada konsultan internasional. Kemudian program-program yang lain adalah program pertukaran mahasiswa. Jadi ada beberapa mahasiswa dari kami yang beberapa tahun kemarin itu memang melakukan studi ya di ITERA, jadi Institut ITERA, dan yang di Kalimantan ITK. Nah, jadi di sana ada mahasiswa kami yang berkolaborasi dan dengan menempuh pendidikan selama 1 semester di ITERA. Kemudian untuk proyek-proyek kolaboratif ini tentunya kami juga berusaha ya mengimbangi ya dengan mengirimkan mahasiswa-mahasiswa kami juga, karena kami juga punya mitra yang sifatnya itu industrial. Jadi dengan adanya mitra industrial itu tentunya akan memberi pengalaman bagi kami. Contohnya adalah mitra kami itu dengan Propan, kemudian Dian Nippon Paint ya, kemudian dengan Senggobang. Nah, itu tentunya di sini pelaksanaan mengenal material lebih jauh untuk mengaplikasikan itu tentunya menjadi pengalaman yang menarik bagi mahasiswa. Kemudian upaya yang kedua adalah tentunya kami harus meningkatkan ketersediaan ya dan aksesibilitas bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan melaksanakan program-program secara ekstrakurikuler, baik itu dalam skala yang lokal, kemudian nasional maupun internasional. Jadi memang di sini upaya kita lebih berorientasi pada yang internasional, namun kami tidak menutup kemungkinan kalau ada mitra-mitra yang berskala lokal itu ketika mengajak berkolaborasi itu juga kita sambut dengan baik. Seperti kami kemarin melakukan mitra dengan pemerintah desa di Trawas, Mojokerto, kami juga membantu untuk membangun wisata Lembah Kecubung.
Dan itu juga kolaborasi antara mahasiswa arsitektur dan mahasiswa DKV. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kurikulum yang fleksibel ya, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa selain kami mendapatkan informasi tentang kurikulum yang berstandar internasional, kami juga menyediakan mata kuliah pilihan yang jumlahnya cukup banyak, sehingga di sini ketika mahasiswa itu melakukan kegiatan ya di luar kampus ya, nantinya diharapkan dapat dilakukan konversi sesuai dengan kompetensi yang sudah dicapai. Jadi mata kuliah kami ini istilahnya tidak kaku, tapi cukup mengakomodir bagaimana kebutuhan dari pasar. Di samping itu kami di kurikulum kami juga terdapat banyak mata kuliah yang memang berbasis project ya. Project based learning, karena tuntutan di dunia kerja juga semuanya berbasis project based learning, sehingga di pembelajaran di Fakultas Arsitektur dan Desain itu memang mungkin sudah tidak banyak yang sifatnya evaluasi secara tes tulis, tapi justru mereka mengajukan seperti proposal project sampai dengan menyediakan gambar kerja, gambar perencanaan, maket dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu implementasi dari kurikulum yang berbasis based project. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah dukungan dari dosen-dosen selaku pembimbing akademik maupun pembimbing di dalam mata kuliah. Jadi kami di sini harus menyediakan waktu untuk memberikan pembimbingan yang secara intensif, karena kurikulum tadi yang berkarakter based project, sehingga satu mahasiswa tentunya punya satu warna yang berbeda dengan soal yang sama, tapi penyelesaiannya bisa berbeda-beda tergantung dari sudut pandang maupun teori dasar yang diambil oleh mahasiswa. Selain itu, kami juga menyiapkan pula pembelajaran yang berbasis online, karena di semester 6 itu anak didik kami cukup banyak yang mengambil MSIB maupun magang mandiri, sehingga ketika ada mata kuliah yang merupakan mata kuliah inti ya, seperti penelitian, karena ini merupakan cikal bakal dari mereka nanti ketika proyek akhir, maka mata kuliah tersebut tidak bisa dikonversikan sehingga harus diambil, namun dilakukan secara online. Dan ini merupakan salah satu tempat untuk pengembangan pembelajaran yang bersifat online. Jadi meskipun dimanapun mereka berada melakukan magang, tapi mereka tetap masih bisa mengakses pembelajaran secara online. Tuh. Tentunya hal ini juga harus didukung dengan peningkatan infrastruktur dan sumber daya. Jadi kami di sini berusaha untuk dapat menyediakan ya, kebutuhan dari mahasiswa. Hal yang masih kami rintis saat ini adalah untuk memberikan pendanaan dan beasiswa, meskipun beasiswa itu sebenarnya sudah banyak tersedia, baik itu dari Kemendikbud ataupun dari lembaga-lembaga swasta lain, tapi di sini kami juga dalam upaya memberikan satu beasiswa, meskipun mungkin secara nominal tidak banyak, tapi adalah sebagai kemudahan ya untuk memberi apresiasi kepada mahasiswa. Jadi memang setiap kegiatan itu kan harus selain direncanakan, kemudian dilaksanakan, kemudian kita dimonitoring ya, kemudian kita evaluasi, dan tentunya ada tindak lanjutnya. Jadi di sini setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan itu kami setelah dibuat pelaporannya, kami melakukan analisis ya, kemudian mengevaluasi ketercapaian maupun ketidaktercapaian apa yang terjadi,
Kemudian dari hasil analisis itu tentunya kami akan menyusun kembali rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan supaya katakan kejadian-kejadian barangkali kesalahan itu tidak terulang lagi, sehingga kedepannya justru akan diperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian upaya yang lain yang dapat mendukung untuk melakukan evaluasi di sini adalah tentunya harus dilakukan upaya peningkatan kapasitas khususnya di bidang pelatihan. Jadi karena pelatihan di sini ini istilahnya belajar itu tidak mengenal waktu ya. Jadi dosen itu atau mahasiswa mungkin tidak hanya cukup mendapatkan satu pelatihan, tapi bisa dikembangkan dengan pelatihan-pelatihan yang lain karena ilmu pengetahuan ini juga semakin berkembang. Kemudian adanya kolaborasi dan partisipasi. Kolaborasi ini pun tentunya juga kami lakukan evaluasi. Jadi kolaborasi ini mana yang sekiranya menguntungkan terutama bagi mahasiswa. Jadi jangan sampai mahasiswa itu merasa dirugikan. Itu yang kami hindari. Jadi kami tetap melakukan evaluasi mitra-mitra mana yang memang mempunyai pengaruh dan berdampak yang baik, tentu akan kami lanjutkan dan kami tingkatkan. Sementara mitra-mitra yang barangkali dalam proses pelaksanaan itu kurang begitu mendukung, itu biasanya kami batasi. Oke. Kemudian melakukan pemantauan secara berkelanjutan ya untuk penyesuaian proses tadi, sehingga nanti diharapkan ke depan ini dapat meminimalisasi dampak-dampak yang kurang menguntungkan terutama bagi mahasiswa. Kami selalu berusaha melakukan komunikasi dan transparansi ya terhadap seluruh kegiatan dengan cara membuat laporan ya, baik itu secara kegiatan maupun secara berkala, apakah itu dalam triwulan ya, sehingga dari situ kami bisa melakukan evaluasi. Kemudian untuk inovasi ini juga tetap diperlukan terutama di dalam mengembangkan kurikulum. Jadi kurikulum itu tidak stagnan begitu, tapi kami mencoba untuk mengembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar ya, dan berdasarkan juga masukan dari stakeholder. Kemudian hal yang penting pula kami juga melakukan benchmarking dan best practice. Biasanya benchmarking ini kami lakukan dengan institusi lain yang mempunyai jenjang yang lebih tinggi, apakah dia unggul ataupun dia sudah berstandar internasional. Itu pun sudah kami lakukan untuk prodi arsitektur. Kemarin juga sudah benchmarking ke UGM, kemudian ke UII Yogyakarta, kemudian yang untuk DKV itu juga ke ISI dan Pasar, ke ISI Jogja. Nah itu. Jadi ini dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi baik itu dosen maupun mahasiswanya. Saya kira dengan strategi-strategi ini diharapkan dapat membantu adanya peningkatan pencapaian. Terkait dengan upaya FAD dalam rangka mencapai target anggaran yang sudah ditetapkan oleh universitas, ada beberapa strategi yang kami susun. Yang pertama adalah membuat analisis kebutuhan dan prioritas. Ini dengan mengidentifikasi kebutuhan utama dan prioritas dari bidang tersebut untuk mengalokasikan anggaran secara bijaksana. Ini berarti kita fokus pada penggunaan anggaran atau kegiatan atau program-program yang paling mendukung pencapaian kinerja tahunan. Kemudian yang kedua strateginya adalah penghematan dan efisiensi, yang berarti kita harus teliti dalam setiap pengeluaran anggaran dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan itu bisa dimanfaatkan secara efisien. Tujuannya adalah untuk menyerap anggaran biaya tanpa mengorbankan kualitas maupun tujuan untuk memenuhi target kinerja tahun 2024. Strategi yang ketiga, pengembalian dana, yaitu melakukan evaluasi anggaran yang tidak tercapai. Kemudian dana ini akan dialihkan ke kegiatan-kegiatan lain yang
lebih membutuhkan. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan kolaborasi dan kemitraan dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak lain, baik di luar maupun di dalam negeri. Kemudian juga untuk membiayai biaya sumber daya sehingga menciptakan peluang untuk meningkatkan serapan anggaran. Kemudian strategi yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, yaitu menetapkan sistem pantauan dan evaluasi yang kuat untuk melacak penggunaan anggaran dan mengevaluasi efektivitasnya di setiap kegiatan, khususnya untuk mencapai program 8 IKU. Dengan demikian dapat menyesuaikan strategi jika diperlukan untuk mencapai target serapan anggarannya sesuai dengan tugas kita ya, yaitu mencapai Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan tugas dosen. Maka kegiatan-kegiatan yang umumnya memiliki anggaran yang cukup besar itu ada di analisis kebutuhan dan prioritasnya. Kegiatan akademik dan pengembangan kurikulum, yaitu penyusunan revisi kurikulum, mengadakan seminar maupun workshop akademik, serta mengembangkan program studi yang statusnya kemarin dari B mungkin bisa ditingkatkan menjadi A dan seterusnya. Kemudian tridharma yang kedua yaitu penelitian dan pengembangan, yaitu pendanaan terkait dengan proyek penelitian dosen dan mahasiswa. Nah, ini lebih difokuskan pada capaian hasil luaran penelitian oleh dosen maupun mahasiswa. Kami memberikan bantuan dalam penerbitan jurnal, baik itu jurnal nasional tersinta maupun jurnal internasional. Kemudian di bidang pengabdian pada masyarakat, program-program pengabdian yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Banyak dari dosen-dosen itu melaksanakan kegiatan pengabdian yang mengajak mahasiswa maupun mahasiswa sendiri yang membentuk kelompok pengabdian yang dibimbing oleh satu dosen. Nah, ini juga didukung kegiatannya oleh anggaran fakultas. Kemudian juga untuk pengembangan sumber daya manusia, kami menugaskan beberapa dosen dan tendik secara bergantian untuk mengembangkan kinerjanya, meningkatkan kinerjanya melalui sertifikasi kompetensi yang diikuti secara periodik. Dan kebetulan pada hari ini juga pagi tadi ada 5 tendik yang melakukan uji sertifikasi kompetensi. Kemudian minggu depan ini juga ada yang mengikuti uji sertifikasi kompetensi oleh beberapa dosen. Kemudian yang kelima adalah pembangunan dan pemeliharaan fasilitas. Kami tetap memprioritaskan untuk selalu menjaga berfungsinya fasilitas yang ada di FAD ini bisa berjalan dengan efektif. Jadi setiap pagi itu sebelum perkuliahan mulai ada sub bagian umum ini dan sarpras yang selalu mengontrol kesiapan ruang-ruang studio yang kami miliki yang akan digunakan kegiatan perkuliahan maupun studio pada hari itu. Kemudian juga di kegiatan kemahasiswaan ini ada kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa yang kita akomodir juga. Misalnya melalui mengikut sertakan mahasiswa dalam event pameran besar, misalnya itu ada pameran akhir tahun yang dilaksanakan oleh Prodi. Kemudian juga kita mengikuti pameran-pameran di luar yang tujuannya juga untuk mempromosikan prodi-prodi yang ada di FAD ini di dunia luar. Dan yang ketujuh yaitu program digitalisasi dan teknologi informasi, yaitu mengembangkan sistem informasi akademik, infrastruktur teknologi informasi dan pembelian software maupun perangkat keras. Ini kami dari FAD itu ada satu prodi yang setiap tahunnya ini membutuhkan software dari luar dan kita mendanai ini dengan melakukan kontrak kerjasama dengan orang luar. Saya kira untuk SKP pegawai tahun ini telah terjadi banyak perubahan
di mana seluruh pegawai mengacu pada 8 IKU yang sudah dilaksanakan, mulai dari dekan, kemudian sewadek, sekorprodi, dosen, dan tendik ya. Kami secara bersama-sama bertanggung jawab, berperan dalam tugas pokok sehari-hari untuk mencapai target yang sudah ditentukan oleh universitas. Baik, Wakil Dekan 3 di bidang kemahasiswaan dan alumni ada beberapa upaya dan strategi yang kami lakukan. Di antaranya yang pertama yaitu kami memberikan dukungan terhadap organisasi mahasiswa. Di FAD ada 4 ormawa atau organisasi mahasiswa, yaitu mulai dari BEM di tingkat fakultas dan juga 3 himpunan mahasiswa di tingkat prodi. Dukungan yang kami berikan berupa fasilitas sarana prasarana seperti sekretariat, kemudian dukungan dana operasional kita memberikan senilai 5 juta 1 tahun. Kemudian kami juga mendukung pelaksanaan atau penyelenggaraan lomba dan kompetisi. Dan kami di bidang 3 juga sudah mengalokasikan dana sekitar kurang lebih 6 juta untuk mensupport mahasiswa untuk mengikuti lomba baik nasional maupun internasional. Kemudian selain itu kami juga berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kemahasiswaan seperti memberikan layanan bimbingan dan konseling dan juga layanan karir. Nah, untuk bimbingan dan konseling ini juga mahasiswa biasanya langsung datang berkonsultasi kepada kami, kepada saya selaku Wakil Dekan 3 jika ada terkendala masalah akademik maupun non-akademik, dan itu kami sangat terbuka dan selalu berusaha untuk memberikan konsultasi atau bimbingan dan arahan kepada mahasiswa. Kemudian untuk layanan karir kami juga menyediakan dalam rangka untuk menunjang kegiatan magang juga dalam rangka membantu mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Dan untuk itu kami di tingkat fakultas menunjuk para PIC, MBKM atau MSIB ini di tingkat prodi. PIC itu siapa? Yaitu para dosen. Dan dosen ini kami dorong untuk terus aktif menggerakkan kegiatan MBKM di tingkat prodi. Dan alhamdulillah di tahun ini di semester pertama ya, itu sudah terdaftar 187 orang mahasiswa di program MBKM gitu. Kemudian strategi lain yang kami lakukan yaitu pengembangan soft skill, diantaranya pelatihan dan workshop, seminar, dan kuliah umum. Kami anggarkan dalam tahun ini sekitar kurang lebih 35 juta untuk melaksanakan beberapa seminar, kuliah umum, dan pelatihan workshop. Kemudian juga kami berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Jadi bagaimana caranya mahasiswa ini bisa mengakses secara mudah informasi tentang beasiswa yang diberikan, baik itu oleh pemerintah maupun swasta. Beasiswa yang masuk kepada kami itu ada beasiswa dari Bank Indonesia, kemudian juga kami memfasilitasi mahasiswa yang mengambil beasiswa KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Di antaranya layanan kami berikan adalah setiap akhir semester kami di bidang 3 mengecek laporan mereka, laporan akhir berupa pertanggungjawaban yang sudah mereka gunakan, keuangan yang beasiswa dari yang beasiswa yang mereka dapat. Kemudian kami menandatangani di lembar pengesahan seperti itu untuk diupload kepada pemerintah sebagai bentuk responsibility mereka. Kemudian juga kami bukan hanya di fakultas, tetapi juga di tingkat universitas menyediakan fasilitas kesehatan seperti poliklinik yang bisa diakses secara gratis dan ada tenaga medis yang standby di sana. Kemudian ada juga upaya untuk pengembangan jaringan dan kerjasama. Kerjasama ini ada beberapa pihak yang kami jalani, ada alumni, industri, dan juga universitas begitu. Dan data di kami alhamdulillah ada sekitar kurang lebih 100 mitra atau 100 dokumen perjanjian kerjasama yang aktif yang masih bisa kita tingkatkan untuk implementasi kerjasamanya. Dan terakhir kegiatan kolaborasi dengan alumni yaitu adalah 12 Juni lalu kami mengadakan FGD, Focus Group Discussion, dengan Ikatan Alumni FAD untuk membahas tentang matchmaking program yang disusun oleh IKA Alumni dengan program yang disusun oleh fakultas, sehingga terjadi
keselarasan gitu, sinkronisasi, sehingga upaya kolaborasi dan sinergitas ini bisa take and give dan bisa selaras begitu, kita kolaborasi bersama-sama. Kemudian melibatkan alumni juga sebagai narasumber di beberapa kegiatan kami begitu. Kemudian ada kegiatan penguatan karakter kebangsaan juga, sosialisasi ini ada di kegiatan PKKMB, penerimaan atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, itu dilaksanakan juga di fakultas, di prodi juga. Kemudian ada kegiatan yang mendorong mahasiswa untuk aktif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Di FAD kami alokasikan anggaran sekitar 26 juta untuk mahasiswa ini melakukan abdimas bersama dosen, seperti itu. Kemudian ada juga kegiatan outbound bela negara yang itu wajib dilaksanakan oleh mahasiswa. Kemudian kami juga, karena kami Fakultas Arsitektur dan Desain ya, harus melek teknologi dan digitalisasi, dan alhamdulillah kita komunikasi dengan mahasiswa itu melalui WA Group. Kemudian kami dorong mereka dalam komunikasi di WA Group itu, kita selalu intens melakukan monitoring dan mendorong mereka untuk aktif dalam publikasi di sosial media, diantaranya Instagram. Jadi 4 ormawa kami masing-masing sudah punya Instagram dengan followersnya dari BEM itu lebih dari 2.000. Kemudian Hima Arsitektur lebih dari 1.800 followers. Hima Arsitek lebih dari 2.000 followers. Hima DKV lebih dari 1.800, dan yang terakhir Hima Desain Interior 300 follower, karena prodi ini memang baru lahir 2 tahun ya. Alhamdulillah semua punya Instagram, dan itu mereka aktif untuk upload semua informasi yang mereka kerjakan, kegiatan yang mereka laksanakan. Kemudian di tingkat fakultas kami juga menyediakan website di mana di situ sudah tersedia layanan untuk mendukung kegiatan mahasiswa, diantaranya layanan surat menyurat gitu. Jadi di website itu surat ajuan surat untuk semua kegiatan mahasiswa sudah terakomodir dalam satu website itu, sehingga dengan upaya digitalisasi ini kami berupaya untuk praktis dan efektif ya, efektif dan efisien, betul. Kemudian ya itu tadi beberapa kegiatan yang bisa kami lakukan, strategi yang kami lakukan untuk di bidang 3 kemahasiswaan. Jadi untuk aspek atau faktor meningkatkan prestasi mahasiswa baik nasional maupun internasional, ini kami melakukan beberapa upaya. Yang pertama tentunya pengembangan program pembinaan berupa mentorship dan pelatihan serta workshop. Mentorship itu dalam bentuk apa? Kami melakukannya melalui sosialisasi SKPM, Satuan Kredit Poin Mahasiswa, di mana UPN sudah menyediakan berbasis web, sistem berbasis web yang bisa diakses di skpm.upnjatim.si.id, di mana di situ sudah kami sediakan rubrik-rubrik untuk mahasiswa bisa mengklaim poin ketika mereka berprestasi. Nah, kemudian ada Keptor yang mengatur tentang kewajiban mahasiswa untuk memiliki poin, sejumlah poin sebagai syarat kelulusan, sehingga mau tidak mau dengan adanya Keptor dan SKPM ini mahasiswa berupaya atau terdorong secara pribadi, secara personal berlomba-lomba untuk memperbanyak poin, memperbanyak prestasi, sehingga mereka lulus itu tidak hanya hard skill, soft skill, tapi prestasi non akademik dan akademiknya udah banyak begitu. Kemudian kita juga mendorong mahasiswa untuk mengikuti lomba nasional yang bergengsi namanya PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa ya, yang sudah usianya puluhan tahun itu ya, yang terkenal di kalangan mahasiswa. Nah, kami rutin menyelenggarakan bimbingan teknis. Nah, ya, alhamdulillah sekitar 20 mahasiswa kami mendapatkan lolos pendanaan ya, meskipun belum lolos sampai PIMNAS, tapi itu merupakan sudah capaian yang luar biasa bagi kami. Artinya ke depan kami akan terus meningkatkan terkait pencapaian di PKM ini begitu. Kemudian
Selain mendorong mahasiswanya, tentunya kita juga mendorong dosen pembimbing berprestasi itu. Kita dengan cara kita menerbitkan SK verifikator SKPM, kemudian dengan begitu mendorong juga dosen untuk peserta ikut aktif turut membina dan membimbing mahasiswa dalam berprestasi. Kemudian, itu upaya dari mahasiswanya. Nah, dari upaya dari kami dengan pihak luar itu kami bekerja sama menjalin perjanjian kerjasama yang sudah kami jalin itu diantaranya dengan Kementerian Perindustrian beberapa waktu lalu itu mereka menyelenggarakan lomba fotografi dan videografi tingkat nasional. Nah, itu kita kerjasama, kita mengirimkan sejumlah mahasiswa kita untuk ikut berkompetisi di sana, dan seperti itu salah satu contohnya. Kemudian ada pengembangan kegiatan seni dan olahraga, itu biasanya kami akomodir di kegiatan Disnatalis FAD tiap 1 tahun sekali. Mereka dalam rangkaian Disnatalis itu mereka ada kegiatan badminton, kemudian kompetisi futsal dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, upaya kami juga tentunya setelah upaya semuanya yang sudah kita lakukan, terakhir kita tentunya monitoring dan evaluasi, itu yang paling penting. Kita harus lakukan plan, check, do action gitu ya, PDCA. Nah, itu kegiatan kami berupa public hearing. Public hearing itu pimpinan di fakultas hadir bersama ormawa dan seluruh perwakilan dari mahasiswa untuk saling mendengarkan dan diskusi, begitu. Apa yang dikeluhkan, harapan, saran dan kritik bagi kami dan begitu sebaliknya itu kami fasilitasi dalam forum public hearing. Setelah lulus itu kami targetkan lulusan kami arahnya ada 2. Yang pertama langsung bekerja, yang kedua melanjutkan studi lanjut atau S2-nya. Nah, hal-hal yang strategi yang kita kembangkan atau kita lakukan itu yang pertama adalah mereka tentunya kita bekali dengan kompetensi hard skill, begitu. Di antaranya kami ikutkan mahasiswa ini yang ada di semester 7 untuk ikut sertifikasi LSP yang ada di UPN yang level P1. Itu kita arahkan ke sana. Itu wajib bagi mereka yang di semester 7 sehingga mereka punya sertifikasi. Iya, yang berlaku 2 tahun itu. Kemudian yang lain lagi tentunya lewat program pengalaman mereka di program magang ya. Program magang ini sudah masuk di dalam kurikulum dan itu wajib bagi mahasiswa kami, bisa diambil di semester 5, 6 dan 7. Dan alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan juga banyak jumlahnya mahasiswa kami yang ikut di MSB itu. Kemudian juga ada jejaring dan hubungan industri, begitu. Kita bekerja sama dengan UPA PKK ya, yang pembinaan karir dan kewirausahaan, itu unit yang ada di UPN. Jadi kami sering berkomunikasi dan kerjasama intens dengan pimpinan yang di sana bagaimana supaya ada pembinaan, karena kegiatannya itu berupa expo kewirausahaan dan sebagainya, begitu. Termasuk juga penelusuran tracer study. Nah, ini yang penting. Kita ingin data dalam 12 bulan masa tunggu itu atau setelah lulus mereka aktif mengupdate data atau memberikan data-data tentang pekerjaan mereka saat ini, termasuk profil, tempat bekerja, jumlah salary yang mereka terima itu diisikan. Nah, kita siapkan sistemnya itu tracerstudy.upnjatim.si.id sehingga di situ kita sosialisasikan saat mahasiswa ini yudisium atau mau lulus calon alumni. Nah, ini saya sosialisasi ke mereka. Ayo bareng-bareng mohon kerjasamanya untuk sama-sama ngisi tracer study. Karena tracer study ini harus diisi 3 kali termin di 0, 6, dan 12 bulan setelah lulus. Nah, upaya-upaya itu dalam upaya pendekatan sosialisasi tadi ya kami harapkan mereka aware dan memberikan perhatian kepada alma mater begitu.
Untuk studi lanjut tadi sudah saya bahas yang kerja. Untuk yang studi lanjut kami lakukan sosialisasi untuk memotivasi mereka S2, yaitu kita mengadakan webinar atau seminar itu dengan mendatangkan narasumbernya adalah dosen-dosen kami yang sedang studi lanjut S3 di luar negeri maupun dalam negeri. Saat ini ada 5 dosen kami yang sedang S3 di luar dan di dalam negeri. Itu kami minta untuk bercerita gimana nih caranya, tips and trick untuk lolos beasiswa LPDP atau BPI. Nah ini terus ditunjukkan foto-foto yang di luar negeri kan memancing keinginan mereka, wih pingin gitu, dan itu bisa, sangat bisa, sangat membantu memotivasi mereka. Saya dari Prodi DKV menjelaskan tentang pertanyaan yang sudah disampaikan, bahwasanya kontribusi dari Korprodi untuk mendukung kontrak kinerja, kontrak kinerjanya yaitu antara dekan ya untuk melaksanakan tugas-tugas kinerja sesuai kontrak kinerja yang sudah ditandatangani oleh dekan. Terus kemudian dekan melakukan kerjasama atau menugaskan Korprodi untuk melaksanakan kinerja tersebut, diantaranya sesuai dengan 8 IKU itu, ya kan. Nah, dari kinerja itu kemudian setelah dikerjakan nanti akan dianalisis gitu supaya ketemu dari kinerja-kinerja tersebut kekurangannya apa, misalnya ada yang kelirunya apa, supaya bisa diperbaiki di tahun selanjutnya, karena kinerja tersebut berlaku selama 1 tahun gitu. Jadi setiap tahun memperbaiki atau penandatanganan baru kinerja itu. Untuk kendala yang signifikan sih tidak ada, namun biasanya itu gini, kinerja itu kan dilaksanakan awal tahun ya. Sedangkan kegiatan itu dilaksanakan selama 1 tahun mulai dari awal tahun tersebut. Nah, kadang kita mau melaksanakan kinerja itu tapi anggaran belum turun. Hanya itu saja kendala kami selama ini. Presentasi peluangnya ya, sebenarnya kalau di Prodi DKV itu sudah terakreditasi internasional FIBA itu. Jadi kami merasa bahwa karena kita sudah memiliki track record akreditasi internasional, maka kita tinggal melanjutkan seperti itu. Jadi peluang kami ya di atas 80% mungkin, karena kita memang sudah siap, insya Allah sudah siap untuk itu. Kerjasama internasional kami yang rutin kita laksanakan itu ada 2, yaitu ada di asosiasi ya ASEDAS, dan juga dengan kampus UITM. Jadi kalau dengan kampus UITM ini kita pertukaran dosen mengajar gitu. Terus kemudian kita juga pameran bersama internasional dengan dosen-dosen yang ada di UITM. Terus kemudian dengan ASEDAS pun juga seperti itu. Kita selalu melaksanakan seminar internasional ASEDAS dan juga pameran internasional juga, sehingga ketua dari ASEDAS itu menjadi kurator dari pameran internasional yang sudah kita laksanakan. Ya, pertukaran dosen dari DKV itu ada 2 yang tahun ini dilaksanakan, yaitu kemarin itu dilaksanakan oleh Bu Dona dan Pak Aditya Rahman Yani. Tentunya awalnya kita menganalisis dulu apa penyebab dari ketidaktercapaian IKU ini gitu. Terus kemudian mungkin kita perlu merevisi rencana kinerja antara prodi dengan dekan, terus kemudian dekan dengan pimpinan, seperti itu. Terus kemudian kita juga perlu memperbaiki proses kinerjanya gitu. Terus kemudian kita juga mungkin bisa meningkatkan sumber daya, misalnya melalui pelatihan gitu. Kalau di DKV misalnya pelatihan sertifikasi kompetensi di bidang desain, misalnya di bidang multimedia misalnya, atau mungkin kita mengikuti pelatihan sebagai asesor sertifikasi misalnya gitu. Terus kita juga
meningkatkan melalui jabatan fungsional dosen. Misalnya kalau masih ada yang tenaga pengajar, kita dukung untuk mengurus jabatan fungsionalnya menjadi AA, misal seperti itu, karena itu juga mempengaruhi akreditasi. Terus kemudian misalnya ada dosen yang sedang tugas belajar, kita dukung, kita semangati agar tugas belajarnya lancar dan segera lulus, terus supaya bisa ganti dengan dosen-dosen yang belum S3, seperti itu. Jadi begini, kalau di DKV ini kan bidang ilmu dan kompetensinya ini sangat bermacam ya. Tidak hanya setiap dosen itu tidak hanya memiliki ilmu desain saja. Ada beberapa kompetensi, karena di kita itu kan juga ada 3 peminatan untuk mahasiswanya, dan 3 peminatan ini di DKV ini juga dosen-dosennya itu sudah memenuhi 3 peminatan ini. Ada peminatan KVM, komunikasi visual media, yang mana di dalamnya itu tentang video dan fotografi kompetensinya. Nah, terus kemudian yang kedua desain grafis, yang mana kompetensinya ini adalah seperti komik, ilustrasi yang menggambar-menggambar gitu. Terus kemudian yang ketiga visual marketing, yang mana isinya adalah seperti merancang logo, branding, seperti itu. Nah, dari 3 peminatan ini, semua dosen ini sudah dikelompokkan ke masing-masing peminatan, sehingga dari 3 peminatan ini masing-masing dosen itu di awal semester itu sudah diplot masing-masing. Jadi misalnya untuk peminatan desain grafis, masing-masing dosen harus memiliki kelompok riset. Nah, misalnya memiliki kelompok riset, jadi satu kelompok riset ini harus mengajukan penelitian atau pengabdian masyarakat. Nah, ini diwajibkan di kita, sehingga semua dosen pasti melaksanakan penelitian Abdimas. Kalau pengajaran sudah tentu, sudah pasti melaksanakan, sehingga semua dosen rata, semuanya mendapatkan atau mengerjakan penelitian dan pengabdian masyarakat, seperti itu. Jadi terkait untuk usaha dari Prodi untuk membantu mencapai sasaran kinerja dekan terhadap pimpinan UPN Veteran Jawa Timur, diawali dengan menganalisis dan mengevaluasi kinerja yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya. Kemudian dari analisis tersebut ditemukan beberapa kelemahan dan kelebihan, sehingga kita bisa merencanakan ke depan untuk kelemahan yang diperbaiki seperti apa. Kemudian setelah melihat hasil evaluasi yang sebelumnya dan kontrak kinerja tahun ini, selanjutnya adalah menetapkan prioritas indikator yang mungkin lebih tepatnya prioritas upaya atau kegiatan apa yang bisa kita lakukan dengan yang berdampak pada capaian dari lebih banyak indikator kinerja di kontrak kinerja tersebut. Sehingga itu untuk efisiensi ketika kita melaksanakan pekerjaan, supaya dengan sekali lempar batu mungkin 2 burung ternak, kira-kira gitu. Kemudian selanjutnya adalah mempersiapkan sumber daya untuk mencapai target kinerja tersebut, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan lainnya. Untuk sumber daya manusia kita bisa memberikan pelatihan atau peningkatan kompetensi masing-masing sumber daya manusia, sehingga bisa lebih efektif untuk menunjang capaian kinerja, kontrak kinerja kita. Kemudian berkolaborasi antara pimpinan dengan rekan-rekan dosen dan Dendik, dan juga koordinasi dengan di atas kami sehingga bisa jadi bisa untuk memilih atau melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator tersebut secara efisien, efektif, tanpa banyak buang waktu gitu. Kemudian dilanjutkan dengan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Kalau di Prodi kami setiap bulan itu selalu mencoba untuk melihat capaian seperti sejauh mana, kemudian kira-kira apa yang harus dilakukan, dan mengingatkan kembali rencana-rencana sejak awal tahun itu
harus bisa dicapai dengan kegiatan apa aja. Kemudian dalam setiap triwulan juga dievaluasi secara di tingkat fakultas. Kemudian berusaha untuk menghasilkan inovasi kegiatan yang mungkin bisa lebih banyak mencapai indikator sekaligus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Prodi desain interior itu masih prodi baru, jadi kami baru berjalan 2 tahun, sehingga baru memperoleh akreditasi sementara pertama, akreditasi sementara selama 2 tahun ini dengan baik. Jadi mungkin usaha yang bisa kami lakukan adalah dari mengajukan dulu, mempersiapkan diri dulu untuk mengakreditasikan secara nasional, kemudian dari sana nanti kita bisa bergerak untuk mengajukan ke nasional sambil menunggu ada lulusan di prodi kami, kira-kira gitu. Jadi mungkin seperti strategi di awal tadi, kita menganalisis dahulu yang tidak tercapai yang mana, akar permasalahannya di mana. Dengan kita menemukan akarnya, kita bisa mencari solusinya seperti apa. Jadi misalkan ketika akarnya itu dengan sumber daya, kita bisa melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada. Kalau sumber daya yang lain misalkan terkait dengan fasilitas, kita bisa meningkatkan kolaborasi dengan pihak lain, dengan mitra. Jadi di prodi kami sebagai prodi baru sering berkolaborasi dengan mitra luar, misalkan untuk menghasilkan produk dari bengkel untuk mebel dan semacamnya, sehingga mempercepat untuk capaian misalkan indikator kinerja tentang produk industri, seperti itu kira-kira. Kemudian tidak lupa setelah tetap kita harus lakukan evaluasi secara berkala. Jadi nanti dievaluasi kembali apakah itu bisa berjalan dengan lancar dengan upaya yang telah kita lakukan. Kalaupun gagal, kita kembangkan lagi upaya yang lain sehingga sebelum tutup tahun bisa tercapai indikator-indikator kinerja tersebut. Tentunya yang pertama yang kita lakukan adalah mengevaluasi hasil capaian dari tahun sebelumnya, di mana dari hasil analisis kita bisa melihat sebenarnya di mana posisi kendala untuk dalam pencapaian target-target tersebut. Dan dari kendala-kendala tersebut yang sudah kita analisis, kita bisa menetapkan skala prioritas terkait rencana kerja ke depan, sehingga dari rencana kerja skala prioritas ini diharapkan dalam satu kegiatan kita bisa berdampak terhadap banyak IKU, dimungkinkan seperti itu. Kemudian dan juga untuk mendukung itu tentunya kita perlu adanya sumber daya yang memadai, sehingga kita juga perlu memikirkan bagaimana pengembangan kompetensi dari sumber daya yang ada sehingga bisa menjalankan program-program yang sudah direncanakan dengan baik. Tentunya rencana program yang sudah dibuat ini juga harus dijadikan sebuah komitmen dan motivasi sehingga apa yang sudah dicanangkan di depan itu bisa tercapai. Ya, selain itu juga karena ini dalam suatu wadah organisasi, artinya kita juga perlu adanya kolaborasi dan kerjasama dari semua unsur sumber daya yang ada di dalamnya. Selanjutnya dalam proses untuk pencapaian kinerja tersebut tentunya ada pemantauan dan juga monitoring, bisa dari tiap triwulan sebagaimana yang kita biasanya targetkan. Di Sikoja biasanya dibuat dalam 4 tahapan target, ya. Dan yang terakhir tentunya kita juga perlu adanya inovasi-inovasi dan pembaruan terhadap bagaimana mencapai target-target tersebut, dan juga mungkin yang gak kalah penting adalah komunikasi, bagaimana kita menyampaikan target rencana kita ke semua sumber daya yang ada di program studi sehingga semuanya bisa memahami dan bisa melaksanakan dengan baik. Iya, saya pikir karena program studi arsitektur ini sudah cukup lama juga dan juga prestasi mahasiswa yang dihasilkan juga sudah lumayan bagus, artinya kita bisa optimis
mengatakan itu mungkin lebih dari 70% ya. Meskipun ada kendala-kendala yang lain juga, tapi dari melihat kompetensi dari mahasiswa, kita lihat dari hasil capaian prestasi, salah satunya kemarin kita meloloskan mahasiswa itu mendapatkan AIDA. AIDA itu semacam kompetensi yang sangat bergengsi di Indonesia, yang dimana juara 1 itu bisa mewakili Indonesia untuk berkompetensi di tingkat Asia. Dan kemarin alhamdulillah di mahasiswa kita juga mendapatkan juara kedua. Dan selain itu juga kerjasama internasional yang kita sudah jalankan itu ada beberapa perusahaan internasional yang dimana sudah berjalan juga, mereka memberikan kuliah tamu ke kita, dan juga ada perusahaan yang dijadikan sebagai tempat magang mahasiswa, nah, seperti itu. Kemudian tentunya dokumen untuk akreditasi, selama ini kita sudah menyiapkan dokumen-dokumen untuk akreditasi, baik itu dari dokumen kurikulum, kemudian prestasi, SDM, dan lain sebagainya. Artinya dengan semua sumber daya yang kita miliki, optimisme di angka 70% itu bisa tercapai. Ya, yang pertama tentunya selalu kita awali dengan proses analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, dan barangkali memang kalau capaian itu dirasa terlalu tinggi atau terlalu memberatkan, bisa juga kita mengajukan terhadap revisi rencana kerja. Revisi rencana kerja, kemudian melakukan perbaikan proses, ya, di mana titik-titik yang kita anggap perlu diperkuat, ya kita perlu ada revisi bagaimana proses itu sehingga bisa mencapai target kinerja, dan juga SDM-nya tetap kita dorong untuk menambah kompetensinya melalui pelatihan, ya, sehingga mereka juga bisa mencapai kinerja tersebut, ya, dan juga perlu adanya monitoring dan evaluasi, serta mungkin perkuatan terkait sumber daya pendanaan. Jadi program-program prioritas tentunya kita masukkan juga di dalam rencana penganggaran kita. Peran dosen sangat penting dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, karena ada poin-poin yang mungkin bisa kita sampaikan bahwa Tridharma perguruan tinggi itu ada penelitian, pengajaran, kemudian pengabdian masyarakat, dan publikasi. Nah, keempat itu merupakan serangkaian yang sangat penting yang saling berkait. Misalkan di dalam penelitian ini terkait dengan dosen bertanggung jawab untuk melakukan penelitian yang relevan dan berkualitas tinggi. Tentunya penelitian ini juga didukung dengan data-data yang relevan, terutama khususnya untuk pengajaran. Nah, di dalam pengajaran ini dosen juga memiliki peran dalam menyebarkan pengetahuan kepada mahasiswa melalui proses pengajaran. Agar proses pengajaran ini menjadi relevan, maka penelitian juga diharuskan relevan, sehingga di dalam sebuah pengajaran ini nanti kita melaksanakan kegiatan yang sifatnya berada di luar kampus, yang mendukung kegiatan penelitian, baik itu dosen, dan kebermanfaatannya juga dirasakan oleh mahasiswa, sehingga di dalam pengajaran itu menjadi baru dan relevan. Kemudian untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat, dosen juga diharapkan untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Tidak hanya dosen saja, tapi dosen juga melibatkan mahasiswa di dalam proses pengabdian kepada masyarakat. Misalkan di dalam desain komunikasi visual, kami melalui mata kuliah tertentu, misalkan tipografi terapan, kami melaksanakan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Kemudian outputnya juga dalam bentuk jurnal yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal yang terindeks. Ada beberapa poin yang juga saling berkaitan untuk mendukung strategi yang dapat digunakan oleh dosen untuk memenuhi target kinerja universitas. Yang perlu ditekankan adalah membangun hubungan yang kuat antara dosen dengan mahasiswa, kemudian mendorong kemandirian, menyediakan mentorship,
mengidentifikasi peluang, memberikan dukungan finansial, memfasilitasi jaringan, memonitor kemajuan, dan memfasilitasi kolaborasi. Nah, semua poin-poin ini kami rangkum dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Misalkan dalam kegiatan di dalam desain komunikasi visual itu ada kegiatan yang rutin kita laksanakan setiap semester. Misalkan ada kegiatan jelajah tipografi dalam perkuliahan tipografi terapan, kemudian ada kegiatan Megadimas itu dalam mata kuliah metode grafika yang kami kemas dalam pengabdian masyarakat. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu memahami pengetahuan yang relevan dan itu bisa diterapkan secara langsung di lapangan, sehingga kami karya-karya mahasiswa desain komunikasi visual tidak berakhir di rak buku, tetapi berakhir dan bermanfaat di masyarakat. Karena apa? Karena kami kampus bela negara, jadi kami harus bermanfaat, ilmu kami bermanfaat di masyarakat. Misalkan metode grafika itu ada ilmu tentang cetak mencetak. Kami mempelajari ilmu teknik cetak sablon, kemudian cukil, kemudian ada etsa dan sebagainya ya. Ilmu itu tidak hanya kita pelajari di dalam kelas, tapi kita juga memberikan wawasan kepada masyarakat, misalkan yang membutuhkan di daerah kawasan yang membutuhkan pelatihan-pelatihan tersebut. Jadi wawasan itu kita sebarkan, kita sharing kepada masyarakat supaya masyarakat memahami bagaimana kebermanfaat ilmu yang kami dapatkan di dalam, kami peroleh di dalam, pelajari di dalam kelas, kemudian kami terapkan secara langsung di lapangan. Selain itu, kami juga mendapatkan dampak daripada itu, mahasiswa mampu bersosialisasi di masyarakat. Peran utama kepala laboratorium itu dalam rangka meningkatkan riset dosen dan mahasiswa di laboratorium sangat penting ya. Jadi yang pertama itu sebagai pemimpin dan pengarah riset. Maksudnya itu menentukan arah penelitian yang strategis dan relevan dengan tren terbaru serta kebutuhan masyarakat. Terus mengarahkan dosen dan mahasiswa dalam memilih topik riset yang inovatif dan berpotensi memberikan dampak yang signifikan. Lalu sebagai pengelola sumber daya ya, mengalokasikan anggaran dan sumber daya secara efektif untuk mendukung penelitian, yaitu penelitian yang tridharma ya untungnya. Terus pengelola peralatan dan fasilitas laboratorium agar selalu dalam kondisi optimal dan dapat digunakan dengan maksimal oleh dosen maupun oleh mahasiswa atau khalayak yang nantinya akan memakai fasilitas yang ada di laboratorium tersebut. Yang ketiga, sebagai pembina atau mentor ya, memberikan bimbingan dan mentoring kepada dosen maupun mahasiswa terutama dalam hal metodologi penelitian, penulisan ilmiah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keilmuan ataupun keilmuan yang ada di laboratorium tersebut. Terus membantu mengembangkan keterampilan teknis dan analisa mahasiswa dosen. Jadi keterampilannya akan diasah di dalam laboratorium tersebut ya. Yang keempat, menjadi kolaborator dan membuat satu jaringan ya, yaitu membangun jaringan kerjasama dengan instansi lain, industri, lembaga penelitian, dan membuka peluang kolaborasi dengan pihak luar. Menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama penelitian antar fakultas maupun departemen, baik internal maupun eksternal dengan perguruan tinggi lain ya. Selanjutnya menjadi penyedia infrastruktur penelitian. Itu memastikan laboratorium dilengkapi dengan teknologi dan peralatan terbaru yang mendukung penelitian yang berkualitas tinggi, serta mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen laboratorium yang efisien ya. Bagaimana kita menjadi membuat infrastruktur atau penelitian itu menjadi lebih baik dengan fasilitas-fasilitas yang terbaru yang sedang sekarang ya.
Terus menjadi pengawas atau evaluator, itu memantau kemajuan proyek penelitian dan memastikan pencapaian target dan kualitas hasil penelitian, baik dosen maupun mahasiswa. Selanjutnya kita juga bisa menjadi penyedia pelatihan ataupun workshop ya. Jadi ada seminar, ada pelatihan, workshop itu bisa diadakan di dalam lab. Ya, jadi meningkatkan kompetensi penelitian dosen dan mahasiswa. Menghadirkan pakar itu juga bisa kita lakukan di dalam laboratorium. Jadi narasumber eksternal ya. Terus seminar-seminar itu nantinya akan diikuti oleh dosen, baik dosen maupun mahasiswa. Yang ke-8 ada promotor publikasi dan diseminasi. Ya, jadi mendorong dan mendukung publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah bereputasi. Jadi dosen bisa melakukan tridharmanya di laboratorium dengan fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Keluaran publikasi yang mendukung, jadi misalnya kita misalnya dalam laboratorium digital, misalnya dosen melakukan publikasi yang membutuhkan karya digital ya, jadi misalnya seperti karya fotografi, karya animasi, itu kan membutuhkan fasilitas yang ada di laboratorium. Jadi karya tersebut tidak perlu membuat di luar, tapi kita sudah bisa menyediakan dengan memberikan fasilitas seperti komputer yang memadai, seperti alat-alat lab yang sudah terupdate ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat satu karya itu dipastikan bisa membuat mengikuti perkembangan zaman sekarang. Yang pertama itu peningkatan tata kelola satuan kerja laboratorium merupakan aspek penting yang memastikan kegiatan implementasi dan mata kuliah berjalan dengan baik. Maksudnya, kita dapat melakukan pengembangan SOP atau Standard Operating Procedure ya. Jadi kita bisa melakukan dokumentasi prosedur apapun yang ada di lingkungan fakultas misalnya ya. Jadi kita bisa melakukan pelatihan, kita juga bisa melakukan pelatihan rutin terhadap staf dan mahasiswa tentang SOP yang berlaku. Yang kedua, kita bisa melakukan manajemen sumber daya. Jadi kita melakukan inventarisasi itu rutin dengan peralatan laboratorium, misalnya komputer, kamera atau apapun yang berbasis digital misalnya, dengan melakukan pengelolaan anggaran. Jadi merencanakan dan mengalokasikan anggaran secara efektif ya untuk pembelian peralatan baru. Misalnya kalau misalnya nanti di tahun berikutnya itu ada yang lebih update, kita akan melakukan updating fasilitas ya, seperti itu. Jadi kita tidak akan ketinggalan apa yang sudah berjalan sekarang. Terus yang ketiga ada peningkatan kompetensi staf. Jadi kita akan melakukan pelatihan dan workshop kepada staf, misalnya staf teknis yang ada di laboratorium. Jadi keilmuan yang dimiliki staf tersebut itu secara berurutan atau secara bertahap akan meningkat ya. Jadi kita tidak hanya satu tahun aja, tapi kita akan lakukan rutin seperti itu ya. Setelah itu implementasi teknologi seperti misalnya sistem informasi manajemen laboratorium atau mengadopsi sistem informasi untuk mengelola laboratorium seperti jadwal, terus hasil penelitian kita bisa lakukan dengan digitalisasi. Mungkin tidak harus melakukan dengan cetak ya, tapi kita bisa juga dengan menggunakan aplikasi atau dengan berbasis digital. Terus kita juga bisa melakukan kolaborasi dan koordinasi, yaitu kerjasama antar departemen, baik internal sesama dengan UPN maupun eksternal dengan perguruan tinggi lain ya. Jadi itu bisa menambah kemitraan kita
selain dari ranah perguruan tinggi, kita juga bisa mengarah ke industri, ya, industri untuk seperti UMKM atau apapun yang kita mau untuk bekerja sama dengan laboratorium kita akan pasti fasilitasi. Setelah itu kita juga melakukan monitoring dan evaluasi, ya. Jadi kita lakukan berkala tentang monitoring dan evaluasi bagaimana apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah kita kerjakan, kita melihat kurangnya di mana, kita akan perbaiki di tahun berikutnya. Yang pasti sebagai kepala laboratorium akan meningkatkan kerjasama mitra, ya. Jadi terkait dengan laboratorium. Jadi kita akan melakukan investasi bekerjasama dengan MNC sekuritas, di mana berperan memberikan edukasi bagaimana terkait dengan saham atau menanam saham, itu contohnya, ya. Jadi berkolaborasi dengan perguruan tinggi, menggelar event, terus beberapa perusahaan digital misalnya seperti itu. Jadi yang kita lakukan contohnya itu peningkatan kualitas penelitian dan publikasi, ya. Jadi pengembangan kompetensi selain kita lakukan dengan luar, ya, kita akan melakukan dengan dengan internal. Sebelum kita menuju PTNBH, ya, kita akan meningkatkan daya saing perguruan tinggi dengan melakukan peningkatan kualitas penelitian dan publikasi, ya. Jadi pengembangan kompetensi peneliti itu salah satunya dengan mengadakan pelatihan, terus workshop dan seminar, meningkatkan kapasitas sumber daya, terus keterampilan peneliti di laboratorium. Jadi kita lakukan kegiatan-kegiatan di laboratorium tersebut. Jadi yang kedua itu peningkatan fasilitas, ya, dan infrastruktur laboratorium. Misalnya modernisasi peralatan atau fasilitas, ya. Jadi memperbarui, ya, tadi sudah saya sebutkan juga, ya. Jadi kita terus melakukan update. Misalnya kalau misalnya saya bilang lab digital, otomatis setiap tahun, bahkan tidak setiap tahun, misalnya beberapa bulan aja sudah ada alat-alat yang lebih update. Jadi setiap tahun pasti kita akan lakukan update untuk infrastruktur dan fasilitas, ya. Jadi itu juga sebagai aset kita dalam lab untuk inventaris, agar siapapun yang nanti memakai lab tersebut, dia sudah memakai fasilitas yang terbarukan, ya, seperti itu. Yang ketiga ada penguatan kerjasama dengan industri, ya. Jadi kita bisa melakukan proyek bersama dengan industri, baik internal maupun eksternal, ya. Jadi meningkatkan proyek penelitian bersama dengan industri untuk mendapatkan dukungan dana serta aplikasi hasil penelitian yang lebih praktis, ya. Kita juga bisa menerima magang dan penempatan kerja, misalnya membuat program magang, ya, kita di dalam lab seperti itu. Jadi yang nantinya itu bagi mahasiswa dan staf laboratorium terkait dengan keterampilan yang nantinya akan diberikan atau diolah menjadi sebelum mereka berada di dunia kerja, ya. Yang keempat, peningkatan manajemen dan tata kelola laboratorium, ya. Jadi kita pasti akan melakukan sertifikasi, ya, untuk staf atau laboran yang ada di lab, ya. Jadi entah itu nanti nasional bertaraf, sertifikasi bertaraf nasional maupun internasional seperti ISO dan lain-lain. Jadi lab yang kita miliki sudah memiliki staf yang sudah sesuai dengan standar, ya.
Jadi yang keempat itu meningkatkan pendanaan, ya. Jadi sumber pendanaan alternatif. Jadi mengembangkan strategi untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, ya. Dapat digarisbawahi, jadi dari berbagai sumber, termasuk hibah penelitian, sponsor, ya, yang nanti kita bisa dapat dari eksternal, terus dana dari lembaga internasional. Jadi kita akan mencari sponsor-sponsor yang mungkin sama bidangnya dengan laboratorium kita. Jadi kita mempunyai alat ini, bagaimana kalau kita melakukan kolaborasi, ya nanti kita akan coba untuk cari dalam bidang nasional maupun internasional, ya. Terus yang selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia. Jadi kita tetap melakukan rekrutmen berbasis kompetensi. Jadi merekrut tenaga ahli yang kompeten dan memiliki rekam jejak penelitian yang baik misalnya. Terus kita juga melakukan program pengembangan karir. Jadi membuat program pengembangan karir bagi staf laboratorium untuk memastikan mereka terus berkembang dan berkontribusi secara maksimal di laboratorium. Selanjutnya ada penguatan jejaring dan kolaborasi internasional. Jadi nggak hanya nasional, ya, kita di sini pertukaran peneliti dan mahasiswa misalnya, mengadakan program pertukaran peneliti maupun mahasiswa dengan universitas luar negeri. Terus partisipasi dalam konferensi internasional misalnya. Jadi mendorong partisipasi aktif dalam konferensi internasional untuk mempresentasikan hasil penelitian dan memperluas jaringan, misalnya seperti itu. Yang terakhir mungkin pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi digitalisasi data dan proses itu menerapkan sistem manajemen laboratorium berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Jadi sekarang kan sudah zamannya digital, ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mengarah ke digital, kita akan tertinggal. Jadi apa saja yang sudah kita lakukan itu kita akan rekam di digitalisasi, ya. Kita akan lakukan digitalisasi. Nah, dengan langkah-langkah ini, laboratorium dapat bertransformasi menjadi pusat penelitian yang unggul, ya, dan kompetitif, mendukung Universitas UPN Veteran Jawa Timur dalam mencapai statusnya nanti sebagai PTNBH dan meningkatkan daya saing dengan perguruan tinggi yang lain yang sudah lebih dulu PTNBH mungkin, ya. Jadi kita akan terus berkembang dan maju. Kita akan menuju melakukan apapun yang terbaik untuk UPN Veteran Jawa Timur, mungkin seperti itu. Peran Kepala Bagian Tata Usaha dalam mendukung tercapainya target capaian kinerja unit berdasarkan kontrak kerja pimpinan unit dengan rektor adalah sangat penting dan mencakup berbagai aspek. Berikut adalah beberapa peran utama Kepala Bagian Tata Usaha. 1. Peran dan koordinasi mengkoordinir rencana kinerja. Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab untuk menyusun rencana kerja tahunan dan memastikan bahwa semua aktivitas operasional unit selaras dengan target capaian kinerja yang telah disepakati. Koordinasi tim semua staf administrasi dalam unit untuk memastikan bahwa setiap tugas yang diberikan berjalan sesuai dengan rencana. Memonitoring evaluasi pemantauan kinerja terdiri peningkatan efisiensi operasional, komunikasi dan kolaborasi, pendukung pengambilan keputusan, mengadministrasi dan manajemen operasional, mengelola dokumen dan arsip, pelaporan dan monitoring, sumber daya manusia, rekrutmen dan pengembangan SDM, manajemen kinerja,
pengelolaan anggaran, penggalangan dana, teknologi dan sistem informasi, implementasi teknologi, sistem informasi manajemen, koordinasi dengan stakeholder, promosi dan branding, perencanaan program, evaluasi dan peningkatan kepatuhan, regulasi, dan pengendalian internal. Saya di sini sebagai staf administrasi ya. Mungkin staf administrasi itu peranannya sangat penting untuk memastikan kelancaran kinerja baik di bidang akademik ataupun non-akademik. Baiklah di bidang akademik itu peran yang saya kerjakan itu mungkin meliputi mengolah data, menyimpan data, dan memastikan data itu tersimpan dengan baik untuk kelancaran administrasi dan untuk memudahkan penyarian dan pelaporan kinerja. Dari segi itu juga selain peran dalam bidang akademik, saya juga dalam akademik itu juga ada bidang non-akademik seperti mengolah administrasi umum, mengolah data, menyampaikan data, membuat jadwal kuliah, dan lain sebagainya. Peran administrasi untuk mendukung IKU itu Mbak sangat penting Mbak ya. Sangat penting, mungkin peran saya sebagai staf itu sebagai kontribusi melalui berbagai tugas dan tanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung itu mempengaruhi capaian IKU. Karena apa? Kalau data itu tidak terkumpul dengan baik, mungkin penyampaian IKU akan tidak maksimal. Dan harus ada pengolahan data untuk diupdate atau diakses untuk pelaporan dan evaluasi kerja. Dan saya juga melakukan koordinasi atau komunikasi kepada semua staf, baik itu yang ada di Dikjar ataupun di bagian lain dan dosen terkait pelaporan IKU, supaya laporan itu bisa saya proses dengan efisien. Segitu aja.